Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan dari masyarakat RT 32. Mungkin untuk penyuluhan ini kita adakan secara online ataupun dalam jaringan karena memang tidak memungkinkan kita untuk melakukan penyuluhan secara luring atau luar jaringan. Tetapi nanti harapannya mungkin ilmu ini nanti akan saya bahas secara kompleks, dan mungkin tentu kawan-kawan yang sudah mendengarkan ini nanti kiranya mungkin disampaikan dengan halayak ramai di RT-nya masing-masing. Jadi pembahasannya kali ini adalah membahas tentang yang namanya stunting. Jadi kita ini sebagai generasi muda kemungkinan juga nanti mungkin 10 tahun lagi, 5 tahun lagi nanti akan menikah. Nah, menikah itu identik dengan yang namanya mempunyai keturunan. Jadi keturunan itu bukan seenggak-enggaknya kita cuma membuat keturunan, tapi apa tanggung jawab kita sebagai orang tua nanti pada saat yang tahun yang akan mendatang. Nah, jadi memang ini ada kaitannya dengan materi yang saya bahas. Pertama itu adalah stunting. Nah, jadi stunting bisa kawan-kawan lihat. Jadi stunting ini memang adalah pertumbuhan terhambat pada balita yang masih menjadi masalah besar ya di negara kita, negara berkembang Indonesia. Jadi memang stunting punya dampak jangka panjang bagi balita. Tentunya dapat mengganggu perkembangan fisik bagi si anak, terus mental, intelektual ataupun kecerdasan ataupun pemikiran. Jadi memang kondisi itu juga dapat berkelanjutan hingga dewasa karena memang sudah dari bayi memang kondisi fisiknya, mental dan sebagainya itu kacau, jadi itu akan bisa berlanjut pada tingkat dewasa. Jadi ada banyak penyebab terjadi stunting. Yang pertama itu adalah pengetahuan ibu, yang pertama, yang kedua itu adalah pendidikan, ASI, terus tuh faktor riwayat berat badan lahir, faktor sanitasi, dan faktor ekonomi keluarga. Jadi memang dalam hal ini kita bisa lihat bahwasanya ada pengetahuan ibu itu menjadi dampak mungkin yang berdampak besar bagi si anak ya, karena memang kalau si ibu tidak memerhatikan nutrisi ataupun gizi yang dia konsumsi pada saat kehamilan, itu nanti akan berdampak pada si bayi ataupun si anak yang dikandungnya. Karena memang pada saat mengandung memang kita harus sebagai laki-laki mungkin kita mengingatkan pada si perempuan bahwasanya memang makan makanan yang bergizi ataupun memang itu baik bagi si pertumbuhan bayi dalam kandungan. Maupun juga perempuan juga harus lebih aware lagi tentang kesehatan bayinya, karena memang dia yang mengandung selama 9 bulan harusnya dia lebih aware. Nah, terus juga pendidikan ibu itu juga termasuk, karena pengetahuan ibu harus banyak-banyak berkonsultasi dengan dokter. Perkembangannya bayi itu harus dicek selama sebulan sekali itu ya, kalau menurut saya yang saya ketahui, untuk perkembangan bayi itu bagaimana dan sebagainya. Nah, baik, kita lanjut lagi. Jadi memang dampak terjadinya stunting itu ada banyak kawan-kawan. Jadi memang yang pertama itu adalah lebih banyak terkena penyakit, terus tuh sumber daya manusia rendah, kognitif lemah, dan psikomotorik terhambat. Jadi memang untuk ini sumber daya manusia berkualitas rendah ini kenapa? Karena memang ya dari kecil dia misalnya tumbuhnya tidak pada usianya, misalnya sekitar pada saat umur 2 tahun misalnya, pada standarnya ini misalnya kalau pada standarnya itu 30 tingginya sekitar 50 cm pada usia 2 tahun, tapi yang stunting ini mungkin bisa masih 30 ataupun 25. Nah, itu misalnya. Jadi memang ya pada saat nanti pada besar juga ya pertumbuhan juga terhambat ya, karena memang dari kecilnya itu sudah terkena stunting ataupun memang si ibunya itu memang tidak aware kepada anaknya.
kognitif lemah dan psikomotorik terhambat. Jadi dia memang ada gangguan juga pada lebih susah menerima pelajaran. Pelajaran ini maksudnya kita lemah dalam pembelajaran misalnya gitu. Jadi menerima informasi itu sulit karena memang si bayi sudah terkena dampak stunting. Nah, terus memang pencegahan stunting itu ada banyak kawan-kawan. Jadi penyebab pencegahan stunting itu bisa melakukan yang namanya pola PHBS, yaitu adalah penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu ada langkah-langkahnya: rajin mandi menggunakan sabun minimal 2 kali sehari, mencuci tangan dan sebelum dan sesudah makan, dan sebagainya. Jadi kesimpulan memang stunting ini punya dampak jangka panjang pada balita. Itu dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, intelektual, serta kognitif. Kondisi tersebut juga memang akan berlanjut hingga dewasa, ya, karena sehingga akan meningkatkan risiko keturunan BBL. Nah, jadi memang sekian dari mungkin penyuluhan singkat saya. Mungkin ada kawan-kawan yang bertanya. Permisi Bang, mau bertanya, perbedaan dari stunting dan kurang gizi itu apa ya? Terima kasih. Stunting dengan gizi buruk ini memang serupa tapi tak sama, karena memang stunting ini dia itu kisarannya 1000 hari pada saat anak lahir. Jadi memang stunting ini perkembangannya itu terhambat di bawah 5 tahun, anak-anak di bawah 5 tahun. Jadi yang saya bilang tadi, misalnya tingginya umumnya, kalau misalnya ya anak 4 tahun itu di atas 50 cm misalnya ya. Terus tapi si anaknya ini yang kena stunting ini 30 cm. Jadi memang itu kan di bawah standar. Kalau untuk gizi buruk itu bisa terjadi di usia berapapun saja. Misalnya kayak kita kekurangan vitamin A, B, C dan sebagainya. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya akhiri penyuluhan singkat ini, karena memang harapannya memang kawan-kawan yang dapat hadir ini bisa mengingatkan pada kawan-kawan yang dari RT kalian masing-masing, karena bahwasanya memang untuk menuju Indonesia Emas 2045 yang diperhatikan adalah sumber daya manusianya. Jadi sumber daya manusia yang bagus itu nanti akan berdampak pada pertumbuhan bangsa. Nah, maka nanti lebih aware lagi pada generasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.